Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Nirmala. Wow, kisah-kisah dari Nirmala selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Oke, pada kisah Nirmala kali ini akan menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Rizwan. Dia terjerat oleh satu ikatan ritual pesugihan nih. Jadi sudah berjalan belasan tahun teman-teman, dan dia sudah mendapatkan banyak harta kekayaan. Tapi di sini dia mulai nih muncul rasa lelah, rasa capek ya kan, dan juga teror yang dialami karena setiap tahunnya dia harus memberikan tumbal. Waduh, sebenarnya bukan capek ya, ya manusia gitu dong. Dari miskin udah kaya, pengen lepas tuh dari perjanjian itu. Tapi ya ikatan pesugihan dengan iblis tidak akan mudah, tidak akan bisa dilepaskan begitu saja. Dan bagaimana sih lebih lengkapnya untuk kelanjutannya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Banyumas. Ketika pesugihan itu berakhir di Purwokerto. Malam itu, di salah satu rumah di atas Gunung Randu Genoyang, seorang pria duduk bersimpuh di hadapan lelaki tua. Wajahnya tertunduk dan ia tampak begitu patuh di hadapan Barono. Dia adalah Rizwan. 15 tahun yang lalu, dia untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tempat ini karena ajakan Randi. Tahun demi tahun berlalu, karena kepiawaiannya dalam berbicara, setiap tahunnya dia berhasil mendapatkan tumbal dan seringkali tanpa dicurigai sedikit pun. Namun, itu bukan berarti dirinya merasa senang atau nyaman melakukan itu. Setiap malam, Rizwan mulai dihantui perasaan bersalah. Wajah-wajah orang yang telah ia tumbalkan selalu muncul dalam mimpinya. Dan karena hal itulah, Rizwan mengalami gangguan tidur parah. Bahkan beberapa dokter spesialis kejiwaan tidak bisa membantunya mengatasi masalah ini. Di depannya, Mbah Rono duduk bersila dengan tatapan yang begitu dalam kepada Rizwan. Mbah Rono jauh lebih tua dari pertemuan pertama di antara keduanya. Wajahnya kini sudah dipenuhi kerutan dan sebagian besar rambutnya sudah memutih. Rizwan, 3 bulan lagi waktumu habis. Kamu harus mencari tumbal lagi. Iya mbah. Kenapa suaramu ragu-ragu begitu? Saya lelah mbah. Lelah? Kamu tahu kan, kita tidak bisa berhenti begitu saja. Iya mbah, saya tahu. Saya cuma merasa ketakutan saja belakangan ini mbah. Mereka yang sudah kita korbankan datang ke dalam mimpi saya mbah. Anggap saja mereka datang hanya untuk melihatmu, memberikanmu semangat agar mencari tambahan teman untuk mereka. Jenengan bisa aja mbah. Tapi apa kita memang gak pernah bisa berhenti mbah? Jujur saja, belakangan ini saya agak sulit untuk mencuri target baru. Rizwan, kamu ingat apa yang terjadi pada Randi? Pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Sekali kita terjun dalam dunia ini, maka tidak akan ada jalan untuk kembali. Barono mengangguk beberapa kali.
Sekarang pulang, tenangkan pikiranmu. Pikirkan bagaimana mendapat tumbal baru untuk tahun ini. Karena jika tidak, nyawamulah sebagai gantinya. Ya Mbah, terima kasih. Saya pamit dulu, Parang Mbah. Rizwan bangkit dan segera keluar dari rumah itu. Dia mengedarkan pandangannya sebelum memastikan tidak ada orang yang melihatnya di tempat ini. 15 tahun sudah berlalu dan tempat ini menjadi tempat yang sangat berbeda, di mana sudah ada lebih banyak rumah yang dibangun di wilayah ini, dan hal itu membuat Rizwan harus lebih berhati-hati. Dia menarik masker buffnya hingga menutupi sebagian wajahnya sebelum menggunakan helm. Tanpa menunggu lama, dia pergi meninggalkan tempat itu menggunakan sepeda motornya. Sepanjang perjalanannya kembali ke rumah, Rizwan kembali memikirkan siapa yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Ia sudah kehabisan akal untuk mencari target baru tanpa membuat curiga. Dulu semuanya cukup mudah karena penyebaran informasi yang tidak secepat sekarang. Rizwan kembali teringat ketika 2 tahun lalu dia menumbalkan LC sebuah tempat karaoke. Kasusnya menjadi viral dan ia sempat mendapatkan masalah juga karena itu. Untung saja dengan uang yang ia miliki, dia bisa menutup mulut para aparat yang menyelidiki. Hampir 2 jam berlalu, Rizwan sudah sampai di rumahnya yang kini berada di kawasan Purwokerto. Dia masuk ke dalam rumahnya yang kosong. Tidak ada orang lain selain dirinya yang tinggal di sini karena 2 tahun lalu ibunya meninggal dunia karena faktor usia. Rizwan melangkah ke kamar mandi, menanggalkan semua pakaian. Dirinya berdiri di bawah shower dan menyalakan keran air hangat. Ini adalah rutinitasnya setiap kali kembali dari tempat Barono. Karena jika tidak, sisa aroma kemenyan yang cukup kuat itu akan tertinggal di tubuhnya. Begitu selesai, Rizwan segera memasukkan pakaian kotornya ke dalam mesin cuci. Saat ia kembali ke kamarnya, Rizwan melihat ponselnya menyala. Sebuah nama yang membuat senyumnya mengembang muncul dalam layar ponsel. Elena, gadis yang masih berkuliah di salah satu universitas di Purwokerto. Selama beberapa bulan ini, ia dan Elena aktif menjalani hubungan. Berbeda dari wanita-wanita yang dulu sering ia kencani, Rizwan merasa ada perasaan yang benar-benar nyata di dalam hatinya. Pada awalnya, dia memang memiliki niatan untuk menumbalkan gadis itu, tetapi seiring berjalannya waktu, kasih sayang yang tulus tumbuh di hatinya. Pemikiran untuk menumbalkan Elena seketika hilang. Dengan senyum yang masih terulas di wajahnya, Rizwan menjawab panggilan telepon itu. Halo El, malam. Halo Om Riz. Lupa ya, kita ada janji. Rizwan mengerutkan kening, berusaha mengingat-ingat janji yang dimaksud oleh gadis itu. Setelah beberapa waktu berpikir, akhirnya dia ingat. Lupa. Enggak dong, tadi ada urusan sedikit. Ini baru selesai mandi. Tunggu ya. Kirain lupa. Lagian gak ada ngabarin mau telat. Maaf ya, tadi aku pakai motor dan buru-buru. Kamu sabar ya, 15 menit lagi aku sampai di sana. Oke, aku tunggu ya Om. Jangan lama-lama. Iya siap, aku pakai baju dulu ya. Oke Om, see you. See you Hani. Panggilan terputus. Rizwan melempar handphonenya ke atas ranjang dan meraih ke meja dari dalam lemarinya. Dalam waktu singkat, dirinya kini sudah rapi dengan rambut yang klimis. Aroma parfum yang manly menguar dari tubuhnya. Menggunakan mobil SUV hitam yang baru ia beli beberapa minggu lalu, Rizwan bertolak ke Hotel Aston Purwokerto. Para staf hotel yang sudah mengenalnya segera menyapa dengan ramah. Rizwan tersenyum hangat dan langsung naik ke lantai 5, tempat Elena sudah menunggu.
Begitu pintu terbuka, senyuman Rizwan merekah saat melihat Elena dalam balutan pakaian yang begitu seksi, duduk di atas ranjang dengan wajah sedikit cemberut. Ekspresi itu tidak mengurangi kecantikan Elena, justru membuatnya tampak semakin menggemaskan. Halo sayang, udah lama ya nunggunya. Elena mengibaskan rambut. Nunggu Om Riz setengah jam, rasanya kayak setengah tahun. Bisa aja sih kamu. Maaf ya, janji deh gak bakal ngulangin lagi. Rizwan berjalan menuju gadis itu. Tangan kanannya menyisir rambutnya ke belakang, langkahnya terhenti di hadapan Elena. Maaf udah bikin nunggu lama, tadi ada urusan penting. Pentingan mana coba sama aku? Urusan apaan tuh? Sama-sama penting dong. Kalau kamu kan pelengkap hidup, urusan tadi buat pelancar hidup, jadi harus seimbang. Nanti kalau bisnis terkendala, uang jajan kamu berkurang juga kan? Ya juga sih Om. Om, aku kangen banget sama kamu. Kangen? Kita kan baru ketemu 2 hari. Udah kangen lagi? Rizwan menconongkan badannya, 2 jarinya mengangkat dagu Elena. Ada apa? Elena meraih tangan Rizwan, menurunkannya perlahan dan tersenyum manis. Aku mau ngomong, tapi jangan marah ya. Ngomong aja, aku gak bakal marah kok. Ini, Papa tanya, kamu mau nikahin aku kapan? Kapan ya? Apa kamu tahu nggak perbedaan usia kita yang jauh? Belum, tapi kan Om Riz kelihatannya masih kayak umur 30-an. Bisa aja sih kamu. Tapi kamu emang gak malu kalau nikah sama om-om? Anggap aja aku dapat spek opa-opa Korea, usia 40 lebih baru nikah. Ya udah deh, nanti aku atur jadwal buat ketemu sama orang tua kamu ya. Tapi aku kan udah duda, aku gak yakin dia bisa naklukin hati orang tua kamu. Ya tapi kayaknya kalau kamu bilang sama papa kita udah pernah kayaknya papa gak bakalan nolak deh. Ya udah, ya gak nolak. Tapi bisa jadi papa kamu kena serangan jantung. Udah, mendingan kita main dulu. Urusan itu biar aku aja yang ngurus ya. Oke. Elena menggelayutkan tangannya ke leher Rizwan, membuat Rizwan sedikit salah tingkah. Ya, meski sudah berkali-kali mereka bertemu, tetapi Elena berhasil membuat setiap pertemuan selalu terasa menyenangkan. Rizwan membelai rambut gadis itu. Aroma harum dan segar menguar dari tubuh gadis itu membuat dirinya terbuai. Darahnya berdesir cepat, jantungnya berdegup kencang, dan sesuatu dalam dirinya mulai bergejolak. Tangannya bergerak cepat, tetapi tetap lembut saat menarik kepala Elena. Bibir keduanya bertemu, dan dari sana dimulai sesuatu yang lebih liar, lebih panas dari sekedar ciuman. Sinar matahari menerobos celah tirai dan jatuh di wajah Rizwan. Pria itu membuka mata. Dia menoleh ke sekeliling. Kamar sudah kosong. Dengan ranjang yang begitu berantakan, dia tersenyum tipis. Ya, selalu saja begini. Elena pergi tanpa pamit terlebih dahulu. Jangankan pamit, menunggunya bangun pun tidak. Namun Rizwan tidak parah sedikit pun. Ini adalah cara Elena agar ia tetap aman. Kenapa setiap bersamanya aku bisa tidur ya? Apa memang aku harus nikahin dia? Ya entah kenapa, setiap kali Rizwan tidur bersama Elena, setiap beban yang memenuhi pikirannya seolah terangkat dan membuatnya bisa tidur nyenyak. Kayaknya nanti malam cocok kalau aku bikin kejutan deh. Rizwan bangkit dan memunguti pakaian yang berserakan di lantai. Sebelum mengenakannya, dia mencuci mukanya dan memastikan jika penampilannya tak lagi berantakan. Dia keluar dari hotel dengan santai. Hari ini, ia memiliki jadwal untuk memeriksa proyek wisata air miliknya. Menggunakan mobil SUV miliknya, dia pergi meninggalkan hotel dan menuju wilayah barat. Sekitar 90 menit kemudian, dia sudah sampai di tempat itu. Beberapa orang stafnya sudah ada di sana dan memeriksa sejauh mana proyek itu telah dikerjakan. Pandangannya terkunci pada seorang wanita yang rambutnya dicat coklat tua, bibirnya merona dengan tubuh sintal.
Apalagi blazer biru tua yang ketat itu membuat lekuk tubuhnya semakin jelas. Rizwan tersenyum. Dia sudah menemukan target baru. "Selamat pagi Pak Rizwan, bagaimana hari Anda?" tanya Susanto, salah satu orang kepercayaannya. Rizwan tersenyum lebar. "Baik Pak Santo, tapi kok ada yang aneh hari ini ya? Biasanya kan hanya ada satu kumbang di taman bunga. Tapi kenapa hari ini lebih banyak kumbang ya daripada bunganya?" ucap Rizwan seraya melirik genit ke arah wanita berblazer biru itu. "Pak Rizwan bisa aja. Perkenalkan Pak, ini Hanum. Nah, dia yang menggantikan Ana mengurus proyek ini." Bagus, bagus sekali. Akhirnya ada bunga yang enak untuk dipandang lagi. Hanum mengulurkan tangannya. Kuku jarinya berkilau karena kuteks merah yang melapisinya. "Selamat pagi Pak Rizwan. Senang menjadi bagian dari tim ini." "Pagi Hanum. Saya juga senang kamu masuk ke dalam jajaran tim saya. Semoga kamu betah ya. Kalau ada apa-apa jangan ragu bilang ke saya, oke?" "Siap Pak Rizwan." Setelah berbasa-basi sejenak, Rizwan kemudian mengajak mereka untuk memeriksa proyek ini. Sejauh ini, proyek sudah selesai 90% dan mereka bisa membuka wisata air itu dalam 6 bulan. Rizwan merasa puas dengan kinerja para pegawainya. Mereka lantas makan siang bersama di kafe dekat dengan proyek mereka. Saya senang proyek ini bisa berjalan sesuai rencana." "Kami juga sangat senang Pak Rizwan. Proyek-proyek lain selalu dipersulit oleh pemerintah. Tapi entah kenapa kalau proyek Pak Rizwan kok selalu diberi kemudahan ya." "Sebetulnya asal kita tahu saja apa yang mereka mau dan mereka butuh, ya semuanya bisa mudah. Nah, kalian ikut saya kan udah lama. Harusnya kalian bisa dong ambil ilmunya agar di masa depan kalian bisa berdiri di kaki sendiri. Apa Pak Rizwan gak takut kalau kami jadi saingan berat?" "Saya dalam bisnis ini udah bertahun-tahun. Saingan akan selalu ada kok. Tapi ada rasa bangga kalau yang jadi saingan adalah orang yang saya bina. Tapi kalau gagal gimana? Kalau nggak bisa dibina ya binasakan." Ekspresi orang-orang itu berubah seketika. Mereka tampak ketakutan saat mendengar lelucon yang Rizwan lontarkan. Sementara itu, menyadari jika perkataannya mungkin sudah menakuti para karyawannya, Rizwan berdehem untuk mencairkan suasana. Maaf, bukan maksud saya menyingkirkan kalian. Saya cuma bercanda kok." Iya Pak, kami tahu kok Pak Rizwan bercanda. Kami cuma ngeri aja." "Jangan dimasukin ke hati ya. Saya nggak ada niatan sama sekali kok untuk nyelakain kalian." Iya Pak Rizwan, jawab Susanto dengan anggukan. Tak berselang lama, makanan mereka pun sudah sampai dan mereka langsung menikmatinya. Sekitar jam 2 siang, pertemuan berakhir. Susanto dan yang lainnya pulang terlebih dahulu. Sementara Rizwan masih tetap berada di kafe tersebut karena dirinya masih harus menelpon beberapa orang. Akhirnya, saat jam menunjukkan hampir pukul 3 sore, dia melangkah meninggalkan kafe. "Hanum?" ucap Rizwan saat melihat Hanum yang berdiri di depan kafe seperti sedang menunggu seseorang. Hanum menoleh dan tersenyum tipis ketika Rizwan kini sudah berada di sampingnya. "Pak Rizwan? Ya, kamu belum pulang?" "Belum Pak, saya lagi nunggu taksi online." "Oh, rumah kamu di mana?" Di Tumiang Pak." "Tumiang? Saya antar aja gimana?" "Tapi nanti Pak Riz repot dong. Kan rumah Bapak di Purwokerto." "Oh enggak. Saya kebetulan mau ke Jakarta. Sarah kan?" "Beneran Pak, enggak ngerepotin." "Ya enggak lah. Daripada kamu nunggu di sini sendirian, mending saya antar aja ya." "Boleh deh kalau Pak Riz maksa." "Yaudah, ke mobil yuk." "Ya Pak." Rizwan berjalan terlebih dahulu, sementara Hanum mengikuti di belakangnya. Mereka berdua masuk ke dalam mobil SUV hitam milik Rizwan. Hanum duduk di samping Rizwan. Pahanya yang mulus sedikit terekspos karena rok yang Hanum kenakan cukup pendek. Rizwan berusaha untuk fokus ke jalan, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan pemandangan indah di sampingnya ini. Suasana menjadi sedikit canggung.
Beberapa kali Hanum melirik ke arah Rizwan, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun padanya, hingga Rizwan akhirnya menyadari lirikan gadis itu. "Hanum, kamu mau ngomong sesuatu?" "Ah, enggak pak. Kalau mau ngomong sesuatu bilang aja, saya santai kok." "Iya pak. Oh ya Hanum, kamu tinggal di rumah, tinggal sama siapa?" "Saya tinggal sendiri pak." "Kamu belum punya suami?" "Belum pak." "Kalau pacar?" "Kebetulan lagi gak punya pak." "Waduh, sayang banget ya. Masa iya gadis cantik kamu belum punya pacar? Apa orang-orang gak bisa melihat kecantikan kamu ya?" "Kurang tahu pak." Maaf ya Hanum, kalau saya tanya masalah sensitif tentang pasangan, ya kita kan sama-sama dewasa ya. Jadi saya khawatir kalau ternyata kamu udah punya pasangan di rumah kan nanti bikin rumah tangga kalian retak. Nah sekarang kan banyak tuh kasus perselingkuhan dengan dalil rekan kerja. Saya nggak mau kalau pasangan kamu nantinya malah cemburu. "Oh enggak pak, saya memang belum punya pasangan. Kalau boleh tahu Pak Rizwan sendiri gimana?" "Oh kalau saya sendiri udah duda sejak 8 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih belum tertarik buat nikah lagi." Rizwan melirik Hanum, membuat gadis itu sadar jika pertanyaannya terlalu lancang. "Maaf Pak Riz, saya nggak bermaksud." Rizwan tersenyum tipis. "Gak masalah, lagi pula kan kita lagi nggak dalam situasi kerja." "Ah, saya takut Pak Rizwan nggak nyaman sama pertanyaan saya barusan. Kalau Pak Rizwan nggak nyaman nggak perlu dijawab kok." "Saya nyaman-nyaman aja. Ya sebenarnya saya beberapa kali punya pacar sih, tapi ya kebanyakan cuma ngincar harta saya. Baru sekarang saya nemu wanita yang cukup cocok sama saya." "Paris ada niatan buat nikahin dia?" "Ada, tapi bukan sekarang sih. Saya masih ingin bebas dan eksplor dunia." "Eksplor dunia atau dunia wanita pak?" Rizwan kembali melirik Hanum yang membuat gadis itu tertunduk. "Maaf pak, saya kurang ajar ya." Enggak, saya malah seneng kok. Kamu easy going, bikin saya nggak bosen dengan bahasa-bahasa formal. Pertahankan sikapmu yang ceplas-ceplos begini kalau kita lagi berdua ya. Kalau lagi sama orang-orang ya kamu tahu sendiri lah ya bagaimana harus bersikap." "Iya Paris, siap." "Oh ya, kamu kan di rumah sendirian. Bisa dong kapan-kapan saya main ke rumah kamu." Boleh banget pak. Tapi maaf, rumah saya nggak bagus." "Kalau rumah kamu memang belum bagus, kerja yang tekun. Kalau kinerja kamu bagus, pelayananmu oke, saya nggak masalah bantu kamu cari hunian baru yang lebih bagus." "Makasih banget ya Paris." "Sama-sama. Saya baru pertama kali lo kerja bareng bos seenak Pak Rizwan." "Kalau saya asal karyawan loyal, ya saya akan perhitungkan. Kamu tahu anak, selepas meninggal pun gaji pokoknya juga masih saya rutin kasihkan per bulan loh ke keluarganya." "Anak yang kemarin megang proyek ini sebelum meninggal?" "Iya, dia itu baru kerja ya 4 tahun bareng saya ya, tapi dia tuh loyal banget. Semangatnya itu loh luar biasa." "Jadi Pak Riz tetap gaji dia meski dia udah gak kerja?" "Ya bagaimanapun dia kan bantu banyak proyek saya sampai sukses. Jadi ya sebagai ucapan terima kasih saya aja sih ke dia. Kamu pun kalau kinerja kamu bagus, kamu mau apa kan saya turuti, ya selama itu masih masuk akal." "Baik pak, saya akan berusaha." Sekitar 20 menit kemudian, mereka pun sampai di rumah Hanum. Mobil berhenti dan Hanum turun. Kaca pintu terbuka. Hanum melambaikan tangannya kepada Rizwan. "Terima kasih Pak Riz." "Ya sama-sama Hanum," balas Rizwan seraya mengangguk. Kaca kembali tertutup. Mobil perlahan maju dan meninggalkan tempat itu. Rizwan akan menuju Jakarta, kediaman orang tua Elena. Ya, Elena memang berkuliah di Purwokerto, tetapi kedua orang tuanya berada di Jakarta karena bekerja di sana. Rizwan ingin menemui kedua orang tua Elena sebagai tanda keseriusannya. Sebelum itu, ia menyempatkan diri untuk membeli beberapa buah tangan untuk orang tua Elena. Sekitar 6 jam berlalu, Rizwan akhirnya sampai di Jakarta dan dia memilih Pop Hotel Kelapa Gading sebagai tempat bermalam. Tempat itu dipilih karena cukup dekat dari rumah keluarga Elena yang ada di Rawamangun. Rizwan duduk di sofa. Gemerlapnya lampu mall Kelapa Gading menjadi pemandangan bagi Rizwan.
Tidak ada angin, tidak ada hujan. Rizwan tiba-tiba merasakan bulu kuduknya merembang. Rizwan, Rizwan. Rizwan mendengar seseorang memanggilnya dengan begitu lembut seperti tengah menggoda. Ia menoleh ke belakang. Ah! Rizwan berteriak ketika ia melihat wajah pucat seorang wanita yang tiba-tiba saja muncul. Sontak Rizwan mundur dan terjungkal. Dia merayap menjauhi wanita yang kini melayang di atas ranjang. Ana, Ana. Rizwan menelan ludahnya dengan kasar. Manakala dirinya kembali mendengar panggilan dari belakangnya, dia tidak ingin menengok. Tetapi rasa penasaran yang begitu tinggi memaksanya untuk memalingkan wajah. Rizwan? Ah, Umi. Ya, kini di belakangnya tiba-tiba muncul Umi, salah satu tumbalnya beberapa tahun lalu. Dia segera menggeleng dan menepuk-nepuk wajahnya. Ilusi, ini pasti ilusi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Nyes. Sebuah tangan dingin menyentuh leher Rizwan. Sontak Rizwan menoleh dan ia melihat Marisa, mantan kekasihnya, sedang menyeringai. Sedetik kemudian, darah yang melebar dari kepala wanita itu menggenangi lantai. Tidak berhenti di sana. Satu persatu bagian tubuh Marisa hancur seperti kondisinya ketika meninggal. Nafas Rizwan menderu. Ia menggelengkan kepalanya cepat. Panik, dia berusaha mencari obat penenang yang selalu ia bawa kemanapun dia pergi. Ketemu. Akhirnya Rizwan menemukan wadah obatnya. Dia mengeluarkan 2 butir dan hendak menelannya. Namun sebelum obat itu sampai ke mulut, seperti ada seseorang yang menampik tangannya. Obat itu jatuh ke lantai. Rizwan memungutnya dengan tangan gemetar. Sebuah kaki menginjak punggung tangan Rizwan yang sedang memungut obat. Rizwan mendongak. Tampak wajah indah pacarnya yang ia tumbalkan beberapa tahun silam. Sosok indah menyeringai sebelum menghantamkan lututnya ke wajah Rizwan yang langsung membuatnya pingsan. Entah berapa lama Rizwan pingsan. Ia membuka matanya dan merasakan jika dirinya sudah berada di atas ranjang. Rizwan mengedarkan pandangannya. Tempat ini seperti bukan kamar hotelnya. Tempat ini tampak seperti ruangan rumah sakit. Rizwan menoleh dan melihat selang infus sudah tertancap di tangan kirinya. Tak jauh di sampingnya, Elena tampak tidur dalam posisi duduk di sofa. Rizwan menghela nafas panjang dan berusaha duduk. Gerakan itu ternyata membuat ranjang tempat tidurnya berderit. Elena pun terbangun. Om Riz, udah bangun? Iya. Elena bangkit dan mendekati Rizwan. Kamu ada masalah apa sih? Sampai overdosis obat penenang? Kenapa juga kamu tiba-tiba udah di Jakarta? Overdosis? Iya, tau nggak? Kamu itu hampir aja lewat, Om. Untung aja ada staf hotel yang nemuin kamu. Boleh nggak sih kalau ada masalah itu cerita? Jangan tiba-tiba minum obat sampai overdosis gini. Rizwan kebingungan. Dalam ingatannya, sebelum dia pingsan, ia seperti ditendang oleh sosok indah. Namun, setelah dipikir kembali, mana mungkin setan bisa memberikan serangan secara fisik. Akhirnya, dia menghela nafas dan menarik tangan Elena. Rizwan mencium tangan gadis itu dengan lembut. Maaf ya, Om. Aku tuh gak butuh permintaan maaf. Aku khawatir. Ya, aku minta maaf. Udah bikin kamu khawatir ya. Kamu belum jawab pertanyaan aku kenapa sampai overdosis. Rizwan menghela nafas panjang. Tidak mungkin jika ia menceritakan apa yang ia alami kepada Elena. Gadis itu tidak akan percaya, bahkan akan menganggapnya gila. Jadi satu-satunya solusi yang ia pikirkan adalah mengarang cerita. Kepalaku sakit. Aku pikir yang aku minum itu paracetamol. Pantas aja habis minum itu aku langsung ngantuk berat. Lagian kenapa sih bawa obat penenang? Kenapa kamu sampai megang obat-obat itu? Emangnya ada masalah apa? Aku gangguan tidur. Hampir setiap malam aku gak bisa tidur, kecuali kalau aku tidur sama kamu. Ya Tuhan, kenapa kamu gak ngomong sih? Memang kalau aku ngomong ada yang berubah. Gadis itu mengangguk.
Ya kalau Om Riz ngomong, aku bakal nyempetin waktu lebih banyak buat Om. Ya paling enggak bisa tidur tanpa obat penenang kan Om? Rizwan tersenyum kemudian memeluk Elena erat. Entah kenapa, setiap kali ia berada di dekat gadis itu, dirinya selalu merasa nyaman. Maaf banget ya, udah bikin kamu khawatir. Kalau kita nikah, kamu mau pernikahan yang seperti apa? Elena memundurkan tubuhnya dan wajahnya tampak berbinar. Nikah? Iya, tujuan aku ke Jakarta itu mau ketemu sama orang tua kamu. Serius? Apa aku pernah bercanda urusan begini? Ya, tapi aku kaget aja. Jadi gimana? Kamu mau pestanya yang seperti gimana? Aku males kalau acara yang terlalu besar. Gimana kalau kita nikah di hotel aja? Ya undang-undang keluarga terdekat aja. Habis itu kita jalan-jalan ke luar negeri deh. Emangnya kamu gak mau undang teman-teman kamu sama bikin acara yang mewah? Saya enggak sih. Gimana kalau kita liburan aja berdua? Aku lebih senang kita jalan-jalan daripada uangnya dihabisin buat orang lain. Kalau kamu yang ngurus gimana? Aku sibuk banget soalnya. Ya gak masalah sih. Tapi yang terpenting sekarang kita dapetin restu orang tuaku dulu. Oke, nanti setelah aku keluar dari rumah sakit ya. Elena kembali mengangguk. Meski perbedaan usia di antara mereka sangat jauh, tetapi bagaimana Rizwan memperlakukannya selama ini membuatnya tulus mencintai pria tersebut. 2 hari, Rizwan dirawat di rumah sakit. Setelah kondisinya pulih, dia sudah diizinkan untuk pulang seperti janjinya pada Elena. Dia menemui keluarga Elena di Rawamangun. Rizwan menggunakan kemeja biru muda dengan bagian lengan yang digulung sampai siku. Penampilannya sekarang membuat Rizwan seperti pria 30 tahunan. Pak Ishak, ayah Elena, menyambut Rizwan dengan hangat. Namun ketika pembicaraan berlangsung, Pak Ishak tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat ia mengetahui usia Rizwan sudah menginjak 43 tahun. Terlebih lagi, status Rizwan yang sudah duda membuatnya semakin berat. Pak Ishak, saya tahu ini berat, tapi saya benar-benar cinta sama Elena. Saya nggak keberatan menyerahkan sebagian aset saya untuknya. Rizwan, saya nggak peduli dengan harta-harta itu. Tapi, bagaimana kamu cerai sama istri kamu? Istri saya meninggal karena sakit, Pak. Kapan? 8 tahun yang lalu, Pak. Lalu, selama itu kamu suka jajan di luar? Saya nggak mau kalau anak saya sampai tertular penyakit karena ulah pasangan yang suka jajan. Saya sudah cek kesehatan dan semuanya aman. Tidak ada penyakit penular ataupun sakit yang lain. Pak Ishak melirik anaknya. Elena adalah anak bungsunya di mana dia hanya memiliki 2 anak. Tidak nyaman rasanya jika membiarkan anaknya menikah dengan pria yang usianya hanya sedikit di bawahnya. Duda pula. Bagaimanapun, dia menginginkan anaknya mendapat pasangan terbaik. Pak, restuin aku sama Mas Rizwan. Kenapa Elena? Kamu itu cantik, pintar, masih muda. Kamu bisa mendapat yang lebih muda daripada Rizwan. Tapi Pak, aku cinta sama dia. Kamu pikir cinta cukup? Tolong izinin Pak, aku nikah sama dia. Kenapa Elena? Kenapa kamu bertingkah seperti ini? Seolah-olah kalian berdua sudah pernah tidur bareng. Elena tertunduk. Kami memang sudah. Jawaban Elena menggantung. Ia tidak melanjutkannya lagi dan membiarkan ayahnya berspekulasi. Apa? Kalian? Pak Ishak maju dan hendak menampar Elena, tetapi Rizwan segera menghalanginya. Pak, jangan pukul Elena, Pak. Kenapa? Saya harus mendidik dia. Pak, saya akan tanggung jawab. Kami memang salah, tapi tolong jangan pukul dia. Kalau Bapak mau, silakan pukul saya saja, tapi jangan pukul Elena. Pak Ishak kembali melirik anaknya, tetapi kali ini dengan tatapan tajam. Kamu sudah hamil? Belum, Pak. Aku tidak mau menanggung dosa ini lama-lama. 1 bulan lagi kalian menikah. Tidak perlu acara meriah, asal sah. Jadi, Bapak memberi restu pada kami. Memang apa lagi yang harus saya lakukan? Kalian sudah mencoreng kepercayaan saya. Kalian benar-benar. Pak Ishak segera pergi meninggalkan mereka berdua. Rizwan menghela nafas panjang, sementara Elena tersenyum nakal saat ia menatap Rizwan. Tuh kan, caraku berhasil kan?
Berhasil sih berhasil. Tapi kan pamorku sebagai calon menantu yang baik runtuh. Gak apa-apa kali. Nanti papa juga bakal melunak sendiri kok. Semoga ya. Rizwan pun menginap di rumah keluarga Elena selama beberapa hari sembari melakukan persiapan. Sebagian besar keluarga Elena kebetulan tinggal di Jakarta sehingga acara akan dilangsungkan di Hotel Haris Jakarta. Sebelum pulang ke Purwokerto, Rizwan memberikan kartu hitamnya kepada Elena untuk segala keperluan pernikahan. Dia benar-benar mempercayakan semuanya kepada sang kekasih tanpa takut Elena akan kabur membawa uangnya. Hari demi hari berlalu hingga tiba hari yang sangat dinantikan, yaitu hari pernikahan. Rizwan menggunakan jas putih dengan bunga mawar merah yang terselip di saku, sementara Elena menggunakan gaun putih yang mewah. Elena tampak elegan dan menawan. Meski awalnya tidak senang dengan Rizwan karena kelakuannya, tetapi ketika melihat kasih sayang yang diberikan Rizwan kepada putrinya, akhirnya Pak Ishak lulu juga. Hari itu pesta pernikahan berjalan begitu hikmat. Tidak lebih dari 100 tamu undangan yang menghadiri acara tersebut dan semuanya merupakan kerabat terdekat. Selepas acara, Rizwan dan Elena menghabiskan waktu mereka di Haris Hotel. Rizwan sudah memesan Presidential Suites untuk malam spesial mereka. Ya, meski sudah sering melakukan, tetapi tetap saja malam setelah pernikahan harus tetap dirayakan. Malam itu, Rizwan melepas tuksedonya dan menggantungnya di sandaran kursi. Dia melepas kancing lengan bajunya dan menggulung lengan hingga ke siku. Di sampingnya, Elena menghapus make up sembari menatap cermin rias. "Sayang, teman-teman kamu udah tahu belum kalau hari ini kita nikah?" tanya Rizwan sambil melepas kancing kemejanya satu persatu. Namun tidak ada jawaban dari Elena. Wanita itu tetap diam dan seperti fokus menghapus make up. Rizwan menghela nafas pelan. Mungkin Elena kelelahan. Itulah yang ada di dalam pikiran Rizwan. Dia memeluk istrinya dari belakang dan menciumi tengkuk Elena. Namun aroma wangi yang keluar dari tubuh wanita itu berbeda dengan parfum yang digunakan oleh sang istri. "Sayang, kamu ganti parfum ya?" tanya Rizwan lagi. Dia mengendus rambut istrinya. Wanginya enak sih, tapi kok aku baru tahu ya kamu suka aroma jasmine. Apa kamu baru nyoba-nyoba aja?" Tidak ada jawaban. Rizwan menghela nafas panjang. "Sayang, kamu kenapa sih? Diam terus dari tadi. Apa kamu gak senang sama acara kita tadi?" Rizwan berdiri dan berniat memutar kursi yang sedang diduduki oleh istrinya itu. Namun sebelum dia melakukan sesuatu, Rizwan mendengar suara yang membuat jantungnya hampir terlepas. "Mas, kamu lagi ngobrol sama siapa?" Rizwan menoleh. Dia menelan ludahnya dengan kasar saat melihat sosok wanita cantik dengan jubah mandi. "Sayang, kamu?" Rizwan kembali melirik kursi di tangannya kosong. Sosok yang tadi dia pikir istrinya kini lenyap seperti tidak pernah ada. "Sayang, kamu habis mandi?" "Iya, tadi kan aku bilang mau mandi dulu." Rizwan kembali menelan ludah. Jantung yang berdegup semakin kencang. Ya, tadi istrinya memang mengatakan ingin mandi. Tetapi tepat setelah istrinya itu masuk ke kamar mandi, Elena kembali keluar dan langsung duduk di depan cermin. "Kamu bener habis mandi?" "Ya kan kamu bisa lihat sendiri rambut aku basah." Elena menghampiri Rizwan dengan pikiran penuh pertanyaan. "Kamu kenapa sih? Sakit lagi? Udah minum obat?" cecar Elena pada Rizwan saat dia melihat sang suami seperti orang linglung. "Belum." "Ya udah, kamu minum obat sekarang, abis itu tidur ya." Tapi apa, malam pertama kita kan juga udah sering kan. Dah, mending kita istirahat daripada kamu sakit lagi." "Kamu yakin?" "Ya ampun mas, kamu kayak gak kenal aku aja sih. Dah, mending sekarang kamu tidur aja, biar besok pagi fresh kita bisa main-main sepuasnya deh."
Melihat tatapan Elena yang begitu sungguh-sungguh, Rizwan mengangguk. Ia mengambil botol obatnya dan mengeluarkan sebutir obat penenang sebelum meminumnya. Tak berselang lama, Rizwan merasa tubuhnya rileks dan ia mulai mengantuk. Rizwan merebahkan dirinya di atas ranjang. Elena pun berbaring di sampingnya. Senyumannya begitu manis yang membuat Rizwan semakin tergila-gila padanya. Lamat-lamat, kesadaran Rizwan mulai menurun sebelum benar-benar tidur. Sementara itu, beberapa menit setelah Rizwan terlelap, pintu kamar mandi terbuka. Seorang wanita cantik dengan rambut yang masih basah serta jubah mandi yang setengah terbuka, bibirnya mengerucut seketika saat melihat Rizwan sudah tidur pulas. Gimana sih Om Riz? Mas Rizlin, sudah tidur aja? Nggak asik banget. Baru juga jam segini udah tidur aja. Sebelum dia mandi, padahal Rizwan sudah berjanji akan menunggu. Bagaimana ia tidak kesal ketika Rizwan kini malah tidur lebih dulu. Awas aja, besok aku kasih punggung baru tahu rasa. Setelah mengatakan itu, Elena duduk di meja rias dan mulai mengeringkan rambutnya. Entah kenapa, bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Dia pun menghentikan aktivitasnya sejenak. Dia mengedarkan pandangan, tetapi tidak menemukan apapun di ruangan ini. Hanya ada dirinya dan suaminya, tidak lebih. Kayaknya karena kecapean aja deh, ucap Elena untuk menenangkan hati. Setelah mengeringkan rambut dan menggunakan skincare, Elena berbaring di samping Rizwan. Dalam sekejap, ia sudah jatuh ke dalam tidur yang nyenyak. Keesokan harinya, sekitar jam 4 pagi, Rizwan sudah bangun lebih dulu dibandingkan dengan Elena. Dia bangkit dan membuka sedikit tirai untuk melongok pemandangan di luar. Sepi, hanya beberapa kendaraan pengangkut sampah yang berlalu lalang. Rizwan menghela napas panjang. Ya, waktu untuk memberikan tumbal kedua semakin dekat. Dia harus bisa mendekati Hanum bagaimanapun caranya. Dia beranjak dari tempat itu dan mengambil kotak beludru merah yang ada di dalam tasnya. Terdapat sebuah gelang emas yang sangat indah dengan 3 mata bintang yang berkilau. Rizwan kembali menutup kotak itu dan menyimpan. Om Riz, udah bangun? Tanya Elena yang kini mengusap wajahnya. Kenapa kamu semalam tidur duluan? Tanya Elena lagi, kali ini dengan nada tak senang. Rizwan yang mendengar menjadi bingung. Bukankah semalam Elena yang memintanya untuk istirahat? Kenapa sekarang malah terdengar seolah-olah dirinya yang memaksa tidur duluan? Bukannya semalam kamu yang nyuruh aku tidur ya? Nyuruh? Aku kan bilang jangan tidur dulu. Aku keluar dari kamar mandi, kamunya udah tidur. Rizwan menggaruk tengkuknya. Meski kebingungan, ia tetap berusaha tersenyum. Maaf, kayaknya aku salah dengar deh. Aku dengarnya kamu nyuruh aku tidur duluan. Soalnya, apalagi aku minum obat, jadi tambah ngantuk deh. Ya gak apa-apa sih, lagian kita juga udah capek acara seharian. Oh ya, hari ini kita mau kemana? Elena berjalan menghampiri Rizwan dan menggelayutkan kedua tangannya di leher sang suami. Rizwan tersenyum tipis dan memeluk pinggang istrinya. Kamu maunya kemana? Aku nurut deh. Terserah. Terserah ya. Gimana kalau kita jalan-jalan ke mall aja? Kita jarang kan pergi bareng. Aku boleh belanja? Boleh dong. Emangnya kamu mau belanja apa? Mau beli perhiasan, mau beli tas, mau beli baju? Oke, siap. Hari itu mereka menghabiskan waktu bersama, membeli banyak perhiasan di New Metro Jewelry. Sekitar jam 2 siang, Rizwan mendapat telepon dari Susanto yang menyebutkan jika ada sedikit masalah dalam proyek baru mereka. Rizwan meminta Susanto untuk menangani masalah ini sementara sampai dirinya sampai di Banyumas. Kenapa sayang? Ada masalah. Kamu mau ikut ke Banyumas atau di sini dulu? Ikut masa pengantin baru ditinggal-tinggal. Rizwan mengangguk. Mereka berdua kembali ke hotel untuk berkemas. Setelah itu mereka bertolak ke Banyumas. Sekitar 6 jam perjalanan yang mereka lalui. Rizwan mengantar istrinya ke rumah. Masalah yang terjadi di proyeknya cukup serius. Tidak ada waktu untuknya sekedar istirahat. Sementara itu, Elena membereskan barang-barangnya ke dalam lemari pakaian.
Dia sudah pernah datang ke rumah ini sebelumnya dan cukup familiar dengan barang-barang di sini. Selesai dia membereskan barang miliknya, Elena melirik tas milik Rizwan dan membereskannya juga. Beberapa potong pakaian yang masih bersih ia tata ke dalam lemari, sementara yang kotor ia masukkan ke dalam mesin cuci. Apaan nih? Senyum Elena memancar ketika melihat kotak bludrung merah yang agak besar di dalam tas Rizwan. Tanpa basa-basi, ia segera membukanya. Matanya berbinar seketika saat melihat sebuah gelang dengan 3 bintang di dalamnya. Mas Rizwan beliin ini buat aku apa ya? Cantik banget. Dia segera memakainya, bahkan langsung memotretnya serta mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Makasih kejutannya my love." Senyumannya tak kunjung pudar. Dia pergi ke kamar untuk beristirahat. Perjalanan panjang dari Jakarta ke Banyumas nyatanya membuatnya kelelahan. Tubuhnya kini juga terasa begitu lemas. Elena merebahkan dirinya dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Meski AC kamar ini tidak menyala, tapi dia menggigil kedinginan seolah-olah berada di dalam kulkas. Perasaannya menjadi gelisah. Elena berusaha meraih ponselnya yang berada di atas nakas, tetapi sebelum dia berhasil, tenaganya seolah menghilang. Bruk! Elena jatuh, tubuhnya mengejang, matanya melotot. Wanita itu tampak kesakitan dan hanya dalam beberapa menit tubuh Elena berhenti mengejang. Dia meninggal dengan mata terbelalak dan lidah terjulur keluar. Sementara itu di kawasan proyek, Rizwan membuka ponselnya. Betapa terkejutnya dia saat melihat postingan Elena yang sedang mengenakan gelang emas itu. Susanto, aku harus pulang dulu. Pak Rizwan, tapi nggak usah tapi-tapian, ini darurat. Rizwan segera pergi meninggalkan kawasan itu dan pulang, berharap jika semua itu belum terlambat. Elena, kenapa kamu main pakai-pakai aja sih? Rizwan semakin gelisah. Ia berusaha pulang secepat yang ia bisa. Jantungnya berdegup kencang ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 12:15 malam. Dia menginjak pedal gasnya dan dalam 20 menit dia sudah sampai di rumah. Semoga belum telat. Rizwan berusaha meyakinkan dirinya jika semuanya belum terlambat, namun kenyataan tak seindah ekspektasi. Begitu ia membuka pintu kamar, Rizwan melihat tubuh istrinya yang sudah terbujur kaku di lantai dengan mata terbuka dan lidah yang masih terjulur keluar. Elena! Rizwan segera memeluk tubuh istrinya. Dadanya begitu sesak. Rasa bersalah segera memenuhi hatinya. Rizwan tak bisa menahan tangisnya. Pria itu menangis terseduh-seduh. Elena saya maaf. Jangan, tolong ya tinggalin aku please, jangan. Berkali-kali Rizwan mengguncang tubuh Elena, tetapi tidak ada respon. Istrinya itu hanya diam. Rizwan merasakan hatinya begitu sakit dan rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan. Rizwan membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Setelah itu dia pergi meraih pisau di dapur. Tak menunggu lama, dia segera pergi ke rumah Barono dengan menggunakan mobilnya. Gunung Randu Kedoyang seperti biasa cukup sunyi, hanya terdengar suara gasir yang memecah keheningan. Rizwan menghentikan mobilnya di halaman rumah Barono. Dengan hati yang sudah dipenuhi amarah, Rizwan turun dari mobilnya dan mendobrak pintu rumah Barono yang terbuat dari bambu. Hanya dalam satu tendangan, pintu itu terlepas dari engselnya. Rizwan segera masuk dan mencari keberadaan Barono. "Rono, mati kamu!" teriak Rizwan sesaat sebelum ia menikam dada Barono. Tidak hanya sekali, ia melakukan berkali-kali. Barono yang sudah tua renta itu tak mampu melakukan perlawanan. Meski sekuat tenaga dia berusaha menahan serangan itu, tenaga Rizwan yang sedang kesetanan menjadi begitu besar. Iblis, kamu sudah bikin aku jadi pembunuh. Kamu bikin aku bunuh orang yang paling aku sayangi. Sekarang terima ini, susul mereka semua ke neraka. Setelah beberapa tusukan menghujam perut dan dada Barono,
Rizwan pergi meninggalkan rumah itu tanpa memastikan apakah Barono sudah mati atau belum. Dia segera pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, meski tahu hukuman yang akan ia terima sangat berat. Tetapi Rizwan tetap menyerahkan diri. Setidaknya perasaannya cukup lega setelah ia menghabisi akar dari seluruh masalah ini. Keluarga Elena dihubungi atas berita kematian Elena. Tentu saja kedua orang tua Elena sangat terpukul atas kabar tersebut. Rizwan tidak mengelak saat orang tua Elena menuduh Rizwan membunuh putri mereka. Bagaimanapun juga, kematian Elena memang ada keterkaitan dengan dirinya. Polisi menyelidiki seluruh masalah ini, tetapi ketika Rizwan memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan selama ini dalam proses pengobatan, hukuman tidak bisa diberikan. Orang tua Elena merasa tidak terima, tetapi putusan sudah diberikan dan mereka tak bisa melakukan apa-apa lagi. Sementara itu, di dalam rumah sakit jiwa, kondisi Rizwan tak kunjung membaik. Kondisinya semakin parah setiap hari. Dia merasa jika orang-orang yang menjadi tumbal mendatanginya, hal itu memperparah kondisi Rizwan. Dan pada akhirnya, setelah 6 bulan perawatan, Rizwan mengakhiri hidupnya sendiri. Selesai. Wow, luar biasa. Waduh, waduh. Ini jadi kalau teman-teman jeli ya, ini ada kelanjutan atau sequel ya dari kisah pesugihan Randu Genoyang dari yang pertamanya. Berarti ini yang ketiga nih dan sepertinya yang terakhir ya. Yang pertama tuh warung ayam penyet Bumi, ya kan. Lanjut pesugihan Randu Genoyang dan inilah yang terakhir. Jadi Rizwan. Waduh, ini Rizwan yang dulu di awal-awalnya dia masih jadi kuli bangunan, terus dia numbalin Bu Umi tuh jadi tumbal pesugihannya dia dengan Barono sebagai kuncennya atau juru kuncinya. Nah setelah itu terus tuh sampai akhirnya 15 tahun di mana Rizwan akhirnya mencapai umurnya yang ke-45. Di sini Rizwan capek lelah, bukan capek lelah tadi yang saya bilang di awal ya kan, udah dapat semuanya mau ngapain lagi. Dia ingin memulai kehidupan baru, menikah dengan Elena dan ingin memulai jadi manusia normal ya, tapi nggak bisa. Dia lupa, dulu dia ngambil pesugihan ini dari Randi. Randi pun berakhir tragis dan inilah dia lebih tragis kalau menurut saya. Bahkan calon istrinya Elena sampai diambil menjadi tumbal. Jadi terakhir itu gelang yang ingin dipakaikan ke Hanum calon tumbalnya, yaitu karyawannya. Dia pengen rayu tuh pakai gelang itu. Kalau udah dipakai udah itu tanda ya, tanda tumbal. Tapi ternyata di sini Elena ngeliat dipakai gelangnya, cantik ya kan. Langsung selesai itu Elena. Dari sini langsung dia berakhir tragis. Dia bunuh Barono, selesai. Dan dia akhirnya di dalam kisah tadi diceritakan bagaimana dia lolos dari hukum. Jadi gini teman-teman, apabila yang bersangkutan atau terdakwa ini mengalami gangguan jiwa, maka dia akan bebas demi hukum prememori karena memang gangguan kejiwaan, tapi dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, ketika dirawat di rumah sakit jiwa, akhirnya di sini Rizwan mengembuskan nafas terakhirnya. Waduh, tragis ya, tragis semuanya. Jadi teman-teman, tidak ada pesugihan yang berakhir dengan happy ending. Semuanya pasti berakhir dengan tragis. Dan terima kasih Nirmala atas kisahnya yang luar biasa ya teman-teman. Kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Oh ya, tombol hype-nya dong boleh diklik juga ya, supaya bantu viral videonya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.